Menjalani hari-hari sebagai tukang parkir, setiap kendaraan yang datang dan berlalu, ia hitung sebagai bagian dari kesehariannya. Suara ibunya yang khas menjadi awal beraktivitasnya Ariel di pagi hari itu. Ariel, bangun Ariel, cepetan. Mau berangkat enggak? Kamu tuh udah siang tuh. Cepetan, udah siang, kamu tuh mau bangun jam berapa lagi? Ya Bu, baru bangun Bu. Ril, kamu tuh cari kerjaan yang lain tak apa Ril? Ibu tuh buat bantu-bantu adik kamu sekolah, jangan parkir aja. Orang parkir tuh gimana sih? Kalau yang kerja lain kan mending ada sambilan lainnya. Bisa biaya adik kamu sekolah, kan bisa bantu-bantu. Iya Bu, nanti Ariel usahain nyari kerjaan lain. Sebuah percakapan dengan ibunya yang membuat Ariel mulai terfikir untuk mengusahakan mendapati profesi yang lebih baik lagi. Kenapa lagi motor nih? Kenapa lagi motor? Motor Ariel tiba-tiba mogok saat ia kendarai. Ariel yang tidak paham bagaimana caranya menservis motor hanya bisa bergegas mendorong motornya saja untuk bisa sampai ke lokasi tempat ia biasa menjadi tukang parkir. Kenapa motornya Mas? Mogok. Ya udah, sini saya beresin. Bisa ngebengkel belajar di mana, A? Dulu saya ikut PKW di Eka Jaya Berindo tahun 2023. Di situ saya belajar otomotif dan servis motor dan cara buka bengkel. Cara daftarnya gimana, A? Kalau minat langsung ke kantornya aja, A. Tiap tahun buka pendaftaran PKW, tapi kuota terbatas. Wah, kalau kayak gitu saya langsung ke kantornya aja deh, ke Eka Jaya Berindo. Motor Ariel akhirnya selesai diservis, tetapi masalah lain muncul. Ariel tidak punya uang untuk membayar dan kebingungan harus berbuat apa. Sang mekanik memang berniat ikhlas untuk membantu Ariel. Ia berkata tak usah khawatir. Dengan kebaikan tulus sang mekanik memberi Ariel dorongan baru, ditambah mendapat informasi tentang program pelatihan yang diceritakan oleh mekanik itu. Ariel sangat termotivasi dan merasa ada harapan baru baginya. Halo, selamat siang. Silakan. Ada yang bisa dibantu? Saya mendapatkan informasi PKW, Mbak. Kalau boleh tahu, cara daftarnya gimana dan persyaratannya apa aja? Baik Mas, saya dengan Syifa, saya bantu jelaskan ya. PKW adalah program bantuan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, yang mana setiap peserta nantinya akan dilatih di beragam bidang keterampilan.
Setiap peserta akan diberikan bantuan peralatan dan bahan usaha untuk membuka usahanya secara mandiri. Khusus di EK Jaya Berindo, kami menyelenggarakan PKW di bidang mekanik sepeda motor dan perbengkelannya pun akan dibuka secara perorangan atau mandiri oleh masing-masing peserta. Persyaratannya sendiri yaitu pria atau wanita usia dari 15 sampai dengan maksimal 25 tahun, sudah lulus atau tidak melanjutkan pendidikan formal, dan belum pernah menerima program bantuan dari pemerintah. Untuk tahun ini, kami melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Cirebon dalam hal rekrutmen dan pembinaan, lalu kerjasama dengan Dialog Cirebon untuk pemasaran jasa usaha bengkel, Vestfams dan Kosato untuk masalah teknis dan manajemen usaha perbengkelan. Lama pelatihan adalah sebanyak 300 jam pelatihan atau setara dengan 75 pertemuan dan satu kali pertemuannya berdurasi 4 jam per hari. Di sini yang akan dipelajari adalah sekitar dunia otomotif sepeda motor, mulai dari mesin, chassis, dan kelistrikan. Selain itu, pada program ini akan dilatih dalam hal membangun, mempertahankan, dan menjalankan bisnis usaha jasa perbengkelan, sehingga akan dipastikan siap menjadi wirausahawan muda di Kota Cirebon. Oke Mas, apakah sudah cukup jelas? Apakah ingin daftar sekarang langsung? Ya Mbak, saya berminat banget. Saya langsung daftar sekarang saja. Baik Mas, kalau sudah cukup jelas, ini ada formulirnya, silakan langsung diisi ya. Oke, baik Mas, formulirnya sudah kami terima. Nanti untuk selanjutnya kita hubungi kembali ya. Ariel menjalani sesi wawancara. Setiap pertanyaan yang diberikan dijawab dengan keyakinan karena Ariel tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah masa depannya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula Dinas Pendidikan Kota Cirebon dipenuhi para peserta yang penuh semangat. Acara pembukaan berjalan hikmat, diiringi beberapa sambutan-sambutan yang menambah motivasi setiap peserta. Dalam prakteknya, LKP EK Jaya Berindo mengembangkan tahapan yang dipatenkan menjadi sebuah istilah 4 inti proses. Yang pertama, teori praktek. Ini adalah tahapan awal di mana peserta program PKW mendapatkan pembelajaran dasar mengenai mekanika sepeda motor. Mereka belajar konsep teoritis yang relevan seperti cara kerja mesin, komponen motor, hingga manajemen dan pemasaran. Ada juga sesi praktek langsung yang memungkinkan peserta memahami penerapan nyata dari teori yang dipelajari. Apakah ada yang sudah kenal apa itu kopling? Mohon izin Mbak, izin jawab. Yang kedua, bedah kasus. Pada tahap ini, peserta diberikan kasus nyata yang sering dihadapi di lapangan. Mereka diajak untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerusakan atau perawatan sepeda motor. Tujuan dari bedah kasus ini adalah untuk melatih peserta dalam mengidentifikasi dan menangani masalah secara sistematis. Aku yakin aku bisa. Yang ketiga, servis gratis. Setelah menguasai dasar-dasar teori dan praktek, peserta akan melakukan layanan servis sepeda motor gratis untuk masyarakat sekitar. Ini berfungsi sebagai bentuk latihan yang lebih mendalam sekaligus memberi kontribusi nyata kepada masyarakat. Peserta akan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka sembari diawasi oleh instruktur. Uniknya, servis gratis ini bergilir ke 8 tempat yang berbeda. Yang keempat, KKN, kursus karya nyata.
Tahap akhir di mana peserta melakukan pengabdian masyarakat di daerah yang telah ditentukan, melayani dan memperbaiki kendaraan sekaligus memperdalam keterampilan mereka. KKN ini memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan usaha bengkel secara profesional. Selain mengusung 4 inti proses, program PKW tahun ini juga melibatkan kerjasama padanan dana dengan beberapa mitra. Salah satunya adalah kerjasama padanan dana dengan Dinas KUK MPP Kota Cirebon. Arahan kewirausahaan diberikan langsung oleh PLT Kepala Dinas Bapak Handi Sugianto, SEMM, dan peserta turut memberikan layanan servis motor gratis. Harapannya, dengan adanya kerjasama padanan dana tersebut, keberlanjutan usaha bengkel para siswa dapat lebih terjamin, sehingga mereka bisa menjadi pengusaha jasa bengkel sepeda motor yang menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Di Gedung Balai Kota, program kecakapan wirausaha mencapai akhirnya dengan sebuah penutupan yang hikmat. Para peserta berkumpul membawa serta pengalaman dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, penutupan sekaligus wisuda pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Eka Jaya Berindo yang implementasi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, jaga semangat, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan buat kita semua. Dan saya pribadi juga mewakili teman-teman Dewan, insya Allah support untuk Eka Jaya Berindo terus berkarya, ibaratnya memberikan pelatihan khusus anak muda yang lebih potensial lagi ke depannya. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas sinergi kolaborasinya yang dilakukan oleh RKP Eka Jaya Berindo yang melatih para pemuda, kalau tidak salah sekitar 35 pemuda. Mudah-mudahan Kota Cirebon, khususnya pemuda Kota Cirebon itu bisa lebih produktif. Yang tadinya Cirebon, mohon maaf sekali, mungkin banyak pengangguran atau apa, Sekaligus juga diberi modal, ini yang luar biasanya gitu. Setelah perjalanan panjang dan penuh perjuangan, hari ini adalah momen yang sangat dinantikan Ariel. Bengkel pertamanya resmi dibuka, sebuah wujud nyata dari impian yang telah lama ia kejar. Tim dari Eka Jaya Berindo melakukan kunjungan evaluasi. Mereka datang bukan hanya untuk menilai, tetapi juga memberikan masukan yang berharga untuk perkembangan bengkel Ariel. Kenapa mas motornya mas? Motornya mogok mas. Yaudah mas, sini saya beresin. Saya nggak ada uang mas. Saya kasih gratis. Seperti pernah dialaminya dahulu, seorang pelanggan datang ke bengkel Ariel, meminta bantuan namun tanpa uang untuk membayar. Ariel teringat pada kebaikan yang pernah ia terima. Dengan senyum tulus, Ariel menyelesaikan pekerjaannya. Baginya, ini bukan sekedar servis, tapi sebuah kesempatan untuk memberi kembali. Kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan tumbuh dan kembali kepada kita. Saat kita memberi tanpa pamrih, kita tak hanya membantu, tapi juga membangun harapan.